Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita sudah sampai di bab terakhir dari buku Clean, karya James Hamblin. Bab 9, judulnya Refresh. Betul, refresh. Dan ini bukan sekedar rangkuman biasa ya. Bab ini rasanya benar-benar membalikkan semua yang sudah kita bahas. Bukan sama sekali. Ini pergeseran fokus yang luar biasa. Kalau selama ini kita mikirin apa yang ada di rak kamar mandi kita. Sabun, sampo, skincare. Persis. Nah, bab ini mengajak kita melihat gambaran yang jauh lebih besar. Dari yang sifatnya pribadi ke kebijakan publik global. Oke, jadi pembahasan kita hari ini adalah menelusuri perjalanan itu ya, dari produk ke kebijakan. Tepat. Dari pertanyaan sabun mana yang terbaik untuk kulit saya, menjadi dunia seperti apa sih yang paling sehat untuk kita semua? Oke, menarik. Mari kita mulai bedah bab ini. Ceritanya dibuka dengan sebuah anekdot yang menurut saya sederhana tapi jitu banget. Yang soal Sean Saipler itu kan? Iya, seorang sales yang sering bepergian, nginap di hotel, lalu suatu malam di tahun 2008, dia tiba-tiba kepikiran soal sabun batangan kecil yang disediakan hotel. Sesuatu yang kita semua pasti pernah lihat dan pakai. Dan dia menyadari sesuatu yang agak mengganjal. Apa itu? Ya, sabun itu kan dipakai sekali, mungkin 2 kali, terus dibuang. Dia jadi penasaran, ini pemborosannya sebesar apa sih skalanya? Dan dia cari tahu kan? Betul, setelah sedikit riset, dia menemukan angka yang, jujur aja, mencengangkan. Hotel-hotel di Amerika Serikat saja membuang sekitar 5 juta sabun batangan. Tunggu, Setiap hari. 5 juta. Sehari. Itu gila banget. Coba bayangin tumpukan sampahnya setiap hari. Gila kan? Tapi Saipler ini nggak cuma kaget. Dia justru melihat sebuah peluang di sana. Dia berpikir, sabun bekas ini kan masih layak pakai, kenapa nggak didaur ulang aja? Gitu ya? Tepat sekali. Dari ide sederhana itu, lahirlah organisasi Clean the World. Prosesnya juga logis banget. Gimana prosesnya? Mereka kumpulin sabun bekas dari hotel, dilelehkan, dibersihkan dari kotoran, lalu disanitasi untuk membunuh kuman. Habis itu, ya dicetak lagi jadi sabun batangan baru. Sebuah ide yang brilian karena kesederhanaannya itu, dan dampaknya pasti besar. Oh, sangat besar. Buku ini bilang mereka sudah mendistribusikan lebih dari 50 juta sabun ke lebih dari 100 negara. Sampah hotel jadi alat penyelamat nyawa. Karena cuci tangan pakai sabun itu salah satu intervensi kesehatan paling efektif di dunia. Persis. Tapi, disinilah bab ini mulai berbelok. Kisah Clean the World yang inspiratif ini justru dipakai sebagai titik kontras. Maksudnya kontras gimana? Untuk menunjukkan masalah yang jauh lebih dalam. Solusi dari swasta, sehebat apapun itu, pada akhirnya cuma kayak plester di atas luka menganga dari masalah infrastruktur global. Oke, saya paham. Jadi buku ini langsung membawa kita dari kisah Saipler ke realitas yang sangat berbeda. Ya, ke kehidupan seseorang bernama Jelane di Mozambik. Buat dia, bersih itu bukan soal milih sabun. Tapi soal air. Betul, isu paling mendasarnya adalah air. Mendapatkan air bersih itu pekerjaan harian yang sangat berat. Coba kita bayangkan ya, kita mungkin sebal kalau air panas di kamar mandi butuh waktu 30 detik buat nyala. Nah, bagi keluarga Jelane, bahkan kalau tangki air mereka penuh, air itu nggak bisa langsung diminum. Harus direbus dulu atau dimurnikan pakai produk namanya Certeza. Ini menunjukkan kalau akses terhadap air bersih dari keran yang buat kita mungkin sepele banget. Adalah sebuah kemewahan yang luar biasa bagi sebagian besar populasi dunia. Dan isunya nggak berhenti di air minum aja kan? Buku ini juga menyoroti soal kebersihan menstruasi. Oh, ini penting banget. Topik yang jarang dibahas tapi dampaknya masif. Di tempat-tempat seperti Nepal atau Mozambik, banyak anak perempuan terpaksa berhenti sekolah saat mereka menstruasi. Kenapa bisa begitu? Alasannya sederhana, tapi tragis. Sekolah mereka nggak punya fasilitas dasar kayak toilet yang bersih dan aman. Ada angkanya di buku itu kan? Ada, dan sangat gamblang. Di pedesaan Mozambik, cuma 25% sekolah yang punya toilet. Jadi ini bukan lagi soal kenyamanan. Ini soal kesetaraan dan kesempatan. Kurangnya toilet bisa langsung menghalangi pendidikan seorang anak perempuan. Tepat sekali. Kebersihan, dalam konteks ini, adalah kunci menuju emansipasi. Jadi, kisah sabun, air, dan toilet ini menunjukkan betapa beragamnya masalah kebersihan di dunia.
Tapi yang menarik, buku ini bilang solusi paling efektifnya justru datang dari masa lalu. Iya, dari tokoh yang mungkin nggak akan pernah kita duga. Bab ini membawa kita mundur ke abad ke-19 untuk bertemu Frederick Law Olmsted. Olmsted, nama yang familiar. Dia yang merancang Central Park di New York, kan? Betul sekali. Dia dikenal sebagai arsitek lanskap. Tunggu dulu. Jadi orang di balik Central Park ini ternyata salah satu pelopor kesehatan masyarakat modern. Saya nggak pernah tahu ada hubungan itu. Apa koneksinya? Koneksinya ada pada sebuah teori yang populer waktu itu. Namanya teori miasma. Miasma. Itu yang percaya penyakit menyebar lewat udara buruk. Iya, uap busuk yang keluar dari sampah dan kotoran. Nah, Olmsted ini sangat percaya dengan teori itu. Dia melihat kota industri yang padat dan kotor sebagai sarang penyakit. Jadi, Central Park itu bukan cuma biar kota jadi cantik, tapi sebuah intervensi kesehatan. Tepat, dia menyebut taman sebagai paru-paru kota. Dia memperjuangkan ruang terbuka hijau dan sanitasi yang layak sebagai hak semua orang, kaya maupun miskin. Itu luar biasa. Dan yang paling menarik di sini adalah, meskipun teori miasma itu secara teknis salah, kita tahu penyakit itu menyebar lewat kuman bukan udara buruk. Tapi solusinya benar. Solusinya secara tidak sengaja benar. Ventilasi yang baik, sanitasi, ruang terbuka, itu semua efektif melawan penyebaran kuman, meskipun alasannya beda. Ini contoh klasik, salah, tapi benar, yang mengubah sejarah. Dan kontribusinya nggak berhenti di situ. Selama Perang Saudara di Amerika, Oh ya, dia memimpin komisi sanitasi. Dia melihat tentara itu lebih banyak yang mati karena penyakit di kamp daripada di medan perang. jadi dia meyakinkan para jenderal bahwa kamp yang bersih, makanan dan air yang aman itu bukan kemewahan. Tapi kebutuhan strategis untuk memenangkan perang. Buku ini bahkan menyebutnya sebagai salah satu program kesehatan kerja pertama di dunia. Wow, kisah yang sama juga terjadi pada Florence Nightingale, kan? Betul, di Perang Crimea. Dia tiba di rumah sakit militer yang kondisinya mengerikan. Kotor, penuh sesak, bau. Dan dia sadar tentara yang terluka itu malah mati karena infeksi yang mereka dapat di rumah sakit. Persis, dengan menerapkan prinsip sanitasi dasar, buka jendela untuk sirkulasi udara, bersihkan lantai, sediakan perban bersih, dia berhasil melakukan keajaiban. Seberapa besar dampaknya? Sangat dramatis. Angka kematian di rumah sakit yang dia tangani itu turun dari sekitar 40% menjadi hanya 2%. 40% ke 2%, itu bukti nyata bahwa lingkungan kita, udara, air, kebersihan adalah faktor kesehatan yang paling fundamental. Jauh lebih penting daripada obat-obatan canggih sekalipun. Jadi, setelah semua perjalanan ini, dari sabun daur ulang, krisis air global, sampai pahlawan abad ke-19, apa artinya buat kita sekarang? Penulisnya, James Hamlin, kan kembali ke pengalaman pribadinya. Iya, dia membawa semuanya pulang. Jadi, apakah dia akhirnya mulai mandi setiap hari? Jawabannya, masih sama. Dia nggak mandi secara tradisional, tapi sudut pandangnya berubah total. Berubah gimana? Dia sadar bahwa kebersihan itu seringkali bukan tentang kesehatan. Dia sampai pada kesimpulan bahwa kebersihan itu juga merupakan bentuk penghormatan sosial. Penghormatan sosial? Maksudnya gimana tuh? Dia kasih contoh sederhana, membasahi rambutnya di pagi hari. Dia melakukan itu bukan supaya rambutnya lebih bersih atau lebih sehat. Tapi, Dia melakukannya untuk menunjukkan kepada orang-orang yang akan dia temui hari itu bahwa dia peduli. Itu semacam sinyal sosial yang bilang, saya berusaha, saya menghargai interaksi kita. saya mengerti. Jadi ini tentang kepedulian terhadap perasaan orang lain, bukan semata-mata soal membunuh kuman. Tepat, kebersihan sebagai bagian dari kontrak sosial kita. Tapi kemudian dia melontarkan kritik yang cukup tajam kan, Sangat tajam. terhadap pendekatan kesehatan kita saat ini. Dia menunjukkan sebuah ironi yang besar. Kita menghabiskan triliunan dolar secara global untuk obat-obatan personal, suplemen, produk perawatan kulit yang nggak ada habisnya. Seolah kesehatan itu proyek individu. Sementara itu, kita sering mengabaikan fondasi kesehatan yang sebenarnya. Fondasi yang sudah ditemukan oleh Olmsted dan Nightingale lebih dari 150 tahun yang lalu. Udara bersih, air bersih, akses ke alam. Ruang untuk bergerak, dan yang terpenting, hubungan sosial yang kuat. Inilah, menurut buku ini, pilar-pilar kesehatan sejati, baik untuk kulit kita maupun seluruh tubuh kita. Ada satu kalimat penutupnya yang sangat provokatif, yang soal perawatan kulit itu. Rasanya seperti menantang seluruh industri kecantikan. Hahaha, iya. Dia bilang, rutinitas perawatan kulit terbaik
mungkin hanyalah berjalan-jalan di taman. Itu pemikiran yang radikal ya. Kita didorong beli serum jutaan rupiah, padahal buku ini bilang solusi terbaik mungkin gratis dan ada di luar sana. Tepat. Ini menantang paradigma industri kesehatan yang fokus pada solusi individual yang bisa dibeli. Hamblin seolah-olah bilang, kamu nggak bisa membeli jalan keluar dari masalah kesehatan masyarakat. Cuma hasil dari produk yang kita oleskan. Tapi juga cerminan dari kualitas udara di kotamu, tingkat stresmu, dan apakah kamu punya ruang aman untuk berolahraga dan bersosialisasi. Ini benar-benar pergeseran perspektif yang besar. Dari mikirin produk apa lagi yang harus kita beli, Menjadi membayangkan masyarakat seperti apa yang perlu kita bangun bersama. dari konsumen individu menjadi warga negara yang aktif. Dan itulah pemikiran penutup yang ingin ditinggalkan bab ini untuk Anda, untuk kita semua. Kita terus-menerus didorong untuk melihat diri kita sebagai manajer kesehatan pribadi. Yang tugasnya adalah membeli produk dan mengikuti rutinitas yang benar. Tapi, bab ini mengajukan pertanyaan alternatif yang kuat, bagaimana jika intervensi kesehatan yang paling ampuh bukanlah sesuatu yang bisa kamu beli di toko, melainkan sesuatu yang kamu ikuti sebagai bagian dari masyarakat? Bagaimana jika masyarakat yang sehat, dengan taman yang terawat, udara yang bersih, dan sumber daya publik untuk semua, adalah produk perawatan kulit paling utama dan paling efektif yang pernah ada? Sesuatu untuk kita renungkan bersama.